Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara semua. Pada hari ini saya merekamkan video materi untuk perkuliahan Mekanika Fluida 2 ya. Jadi kita bertemu secara daring dan asinkron ya. Nanti bisa kita putar ulang pada lain-lain kesempatan atau berbagai tempat dan waktu. Materi pada hari ini yang ingin saya bahas, yang kita ingin coba gali bersama, yaitu tentang teori lapisan batas, boundary layer, dan juga koefisien hambat atau koefisien drag. Nah, seperti yang saudara-saudara lihat di layar perangkat elektronik, perangkat HP atau laptop, di sini kita bicara bahwa teori lapisan batas atau boundary layer itu membicarakan tentang bagaimana hambatan gesek. Contohnya pada suatu silinder panjang dan suatu bola ya ketika dikenai oleh fluida. Kemudian ada yang disebut hambatan kulit dan hambatan bentuk, foam drag dan screen drag. Dan ada yang disebut formasi wake, olahan. Jadi olahan itu seperti ketika air itu bergejolak atau udara itu melakukan gerakan yang tak seragam, yang bergelombang, disebut wake atau olakan. Nah, kita lanjutkan. Contoh ya, koefisien hambat dan selaput atau lapisan batas. Jadi, lapisan batas atau boundary layer thickness itu terbentuk ketika ada geseran atau gaya geser pada dinding, disebut wall shear stress, atau dalam simbol ditulis tau omega, tau T dan W wall. Ya, gesekan permukaan terhadap fluida. Ya, besarnya boundary layer itu di sini tertulis dalam simbol ketebalan delta, thickness delta, ya, dari sumbu Y. Di mana cara membacanya? Velocity U ya. Velocity U yang bawah ini itu adalah yang bersebelahan dengan dinding wall. Sedangkan velocity U0 itu yang dia jarak di mana batas lapisan batas atau kecepatan kecepatan awal, kecepatan mula-mula, kecepatan tertinggi kalau kita bicara pada pekan lalu ya. Nah, ketika ada geseran atau gesekan dengan dinding yang berdekatan dengan dinding, kecepatannya itu mengecil. Ukuran panjangnya lebih pendek, lebih kecil karena ada gesekan tadi. Nah, kemudian pada gambar yang kedua di sini terjadinya skin drag, hambatan kulit itu merubah kondisi aliran dari laminar menjadi turbulen. Ya, oke. Ini kalau Anda perhatikan tinggi boundary layer yang paling kanan ini itu ketika nilai U kecepatan aliran itu tidak seragam. Sedangkan ada tiga garis di atasnya U0 yang sudah seragam. Ya, oke. Jadi di sini ada gradasi kecepatan karena gesekan dengan dinding atau suatu benda. Oke. Kemudian ada yang disebut zona transisi. Zona perubahan dari aliran laminar menjadi aliran turbulen. Nah, untuk memisahkan sifat laminar dan turbulen, kita menggunakan yang namanya disebut bilangan Reynolds, RE ya. Bilangan Reynolds ini adalah suatu variabel tak
berdimensi dan tanpa satuan ya, karena satuannya hilang, ya dia hanya angka, itu yang dipengaruhi oleh nilai rho seperti P nulisnya, P lengkung, atau massa jenis fluida. Jadi kalau fluidanya air, encer, minyak, kental, udara, itu rohnya beda-beda ya, sesuai mata, sesuai sifat fluida masing-masing. Kemudian U0, U0 ini adalah kecepatan fluida saat dia sudah di atasnya lapisan boundary layer tadi ya. Artinya U0 ini ketika kecepatannya itu tidak terpengaruh oleh gesekan, kecepatan maksimum. Kemudian X ini adalah panjang lintasan ya, panjang lintasan mengalirnya. Dan dibagi mu. Mu ini adalah konstanta viskositas kinematik dari sifat fluida. Ya, oke. Selanjutnya, untuk menghitung gaya hambat. Kita mengenal gaya hambat itu dalam istilah drag. Kalau gaya berarti force, drag force. Kemudian drag force itu ketika dihubungkan dengan sifat tekanan dan luas area dari fluida, maka bisa dihasilkan yang namanya koefisien hambat, CD. Jadi koefisien hambat ini adalah suatu nilai ketahanan hambat dari suatu kondisi yang dipengaruhi oleh gaya hambat, tekanan dinamik, dan luas area. Oke. Luas area ini contohnya, luas area ini ketika kita berjalan menghadapi aliran udara atau ketika melewati kita naik kapal yang melewati air. Maka luas area itu ruas permukaan antara yang dihadapi permukaan depan dari tadi misal kalau kita pakai helm ya permukaan depan helm dan eh, bagian depan kendaraan atau kalau kereta atau kapal yang kena air berarti bagian depan kapal itu yang tenggelam dan terkena air itu yang disebut sebagai area depan yang terhambat oleh fluida. Oke, sekarang dari sini kita langsung contoh soal ya. Ada sebuah kasus, ini contoh soal nomor 9,5 di buku Fox McDonald. Bukunya nanti bisa dibaca di e-learning ya, bisa diunduh juga. Ada sebuah super tanker. Super tanker itu berarti kapal besar yang membawa biasanya bahan tambang seperti minyak bumi ya, atau batu bara juga bisa. Ukuran super tanker ini memiliki panjang 360 meter long, berarti 3 kali lapangan bola, besar sekali. Dan memiliki lebar sisinya kanan kiri 70 meter. Lebarnya sendiri setengah lapangan bola lebih ya, sangat besar ini kapal. Dengan kedalaman bagian dari tanker yang tercelup di dalam air atau di sini diistilahkan dengan kata draft itu sedalam 25 meter. Jadi sebagian badan dari kapal ini masuk ke dalam air, sebagian di atas permukaan air. Nah, yang masuk ke dalam air itulah yang akan nanti dihitung efek hambatan airnya. Nah, kemudian ada keterangan yang lain yaitu kapal super tank ini memiliki kecepatan gerak cruising 13 knot pakai satuan KT. Knot ini terkenal untuk ke apa namanya?
gerak kapal ya, kecepatan gerak kapal ya. Nah, yang ditanya apa, Pak? Hitunglah gaya force dan power daya yang dibutuhkan untuk mengatasi hambatan gesek skin friction pada super tanker tadi. Jadi sama kayak gini logikanya. Teman-teman naik motor, ya, melewati jalan yang gesekannya tinggi. Baik itu karena gesekan permukaannya yang tidak rata, bergelombang, atau bisa juga malah gesekan akibat dari perubahan ketinggian atau menanjak. Ya, jadi teman-teman naik motor yang motor itu harus melewati jalanan yang berat. Maka kan butuh tenaga lebih atau gaya dorong yang lebih sehingga teman-teman harus menarik tuas gas lebih dalam, memindahkan persneling ke persneling yang tinggi atau yang punya torsi besar, ya kan? Dan suara mesin juga lebih lebih keras kan gitu. Artinya gaya dan tenaga yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi kan gitu. Apalagi ketika muatannya juga besar atau berat, maka mesin kendaraan tersebut juga akan bekerja lebih ekstra. Gitu ya cara logikanya. Nah, oke. Dari soal kita pertama bisa menuliskan data-data yang diketahui. Oh, yang diketahui ya ada dua, Pak. Yang pertama kecepatan gerak kapal supertank 13 knot. Kemudian data yang kedua diwujudkan dalam gambar berupa dimensi dari kapal. Supertanker itu kan bentuknya ya sebenarnya seperti apa namanya? Ya, seperti tabung panjang gitu ya, atau mangkok yang memanjang. Tapi di sini kita buat gambar lebih sederhana saja. Bentuknya seperti persegi panjang atau flat plate ya, bentuknya flat datar, di mana kita beri ukuran-ukurannya panjang 360, lebar 70, dan garis putus-putus untuk menandakan garis batas air. Yang bawah itu artinya di dalam air, yang atas saat dia di permukaan air. Di mana ukurannya dituliskan juga 25 meter di dalam air. Dan arah geraknya, U ini kecepatan. Arah geraknya ini kalau kita lihat ya agak ke kiri ya. Oke, ini data yang kedua. Yang ditanya adalah gaya dan B daya atau power tenaga. Gaya dan daya ini sudah sempat kita pelajari di dinamika teknik ya. Kemudian langkah-langkah untuk menjawab, menyelesaikan soal. Pertama kita modelkan dulu. Model itu ya salah satunya bentuk gambar, diagram benda bebas, model itu DBB ya. DBB dengan beberapa dimensi dan ukurannya. Ya. Di sini ada tambahan bahwa ukuran lebar B itu sama dengan B per plus 2D. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini, kita kan bicara luas permukaan yang bersentuhan dengan air ya. Jadi, misal Pak Zul punya yang namanya ini apa? MOS. MOS ini terkena air ya. Terkena air pada kedalaman MOS anggap saja 3 cm. Berarti permukaan dari MOS yang terkena air mulai dari permukaan bawah ya dan juga permukaan sisi-sisinya kanan kiri ya, kanan kiri. Maka sama dengan kapal tanker ini ya. Ukuran lebar permukaan yang terkena air mulai dari permukaan bawah 70 meter, kemudian sisi-sisinya ada dua kanan kiri, D plus D atau ada 2D. Berarti D-nya 25 tambah 25, 50 ditambah 70, 120 meter.
permukaan yang terkena air. Oke, ya. Jadi lebar permukaan yang terkena air adalah B plus 2D sebesar 120 meter. Untuk apa Pak kita mencari ini? Untuk menghitung total luas area yang bersentuhan dengan air. A. Pada formula rumus CD, koefisien drag. Nah, koefisien drag ini kan nanti akan kita pelajari untuk berapa sih tenaga yang dibutuhkan untuk dapat melewati kan ya. Nah, koefisien drag atau gaya drag, gaya hambat. Rumusnya ini rumus dasarnya persamaan governing. Governing itu persamaan pembentuk ya. CD sama dengan FD per setengah rho U kuadrat A. Loh Pak, kok persamaannya berubah? CD-nya jadi 0,455 log Reynolds L. Nah, di sini ada dalam kurung nomor rumus 937B dan 932. Kita cek di atas. Ini kan buku ya, di buku ini ada teoritis kecil yang kita bisa baca kembali. Kalau 932 itu mengacu pada halaman berapa ya? Halaman 434. 434 ini adalah rumus mencari gaya hambat gesekan pada flat plate paralel. Flat ya. Ya, jadi pada suatu lapisan plat, ya, permukaan plat. Ini 932 pakai rumus koefisien drag normal sederhana. Kemudian di soal merujuk pada 937B kok bisa? Nah, kita perhatikan di sini ada bilangan Reynolds antara 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 9. Jadi untuk bilangan Reynolds tertentu, dia menggunakan rumus CD yang berbeda tertentu pula. Kalau Reynolds-nya batasannya dari 5 sampai 10 pangkat 9, itu pakai yang 937B. Ya. 937B ini adalah pengembangan dari rumus 935. 935 ini ya, itu mencari koefisien drag untuk kasus pada gerak dengan bilangan Reynolds di bawah 10 pangkat 9. Nilainya 0,455 dibagi log Reynolds ke angka 2,58. Kita kembali lagi ke soal. Nah, ini yang kita pakai rumus CD-nya. Jadi udah beberapa rumus yang baru. Kemudian dari sini kita bisa mengembangkan data-data yang diketahui. Mulai dari data U. Untuk mencari bilangan Reynolds kan butuh U, kecepatan gerak. Kapal tadi menggunakan kecepatan 13 knot. Itu kan kecepatan yang tidak standar internasional, maka kita rubah menjadi meter per detik. Ketemunya 6,69 ya. Dari konversi ya bisa dilihat di sini ya. Nautical mil per jam itu dirubah menjadi meter per detik dikali 6.000 dikali 0,3 dibagi 3.600 ketemu 6,69 meter per detik. Kemudian karena kapal tanker ini bergerak di laut ya, berarti air laut dengan standar V ini viskositas geraknya, viskositas kinematiknya 1,37 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per detik ya. Maka angka ini juga dimasukkan ke dalam rumus untuk mencari bilangan Reynolds. Reynolds L U
kecepatan dikali L panjang dibagi V viskositas dinamik ya. Sehingga ketemunya 1,76 kali 10 pangkat 9. Nah, artinya gerak supertanker ini ya berada pada kondisi Reynolds mendekati 2 kali 10 pangkat 9. Kita cek lagi di buku di halaman sebelumnya. 2 kali 10 pangkat 9 itu kan berarti bilangan Reynolds tinggi ya. Ya bisa diambil dari 9,35 dan 9,37 B. Nah, maka rumus CD-nya kita tuliskan kembali di bawah. 0,455 dibagi log bilangan Reynolds pangkat 2,58. Seharusnya sampai sini sudah cukup, Mas. Ya, nanti tolong dihitung pakai kalkulator di kalkulator saintifik ya. Contoh kalau di laptop juga ada kalkulator ini. Ini teman-teman bisa lihat. Untuk menghitung log ada rumus di sini log ya. Ya, di sini ada simbol log. Jadi log berapa tadi? Log 1,76 kali 10 pangkat 9 dipangkatkan 2,58 ketemunya 310. Kemudian hasilnya itu dikaitkan dengan 0,455. 0,455 dibagi 310,5 ketemunya 0,001465 atau 0,00147. Ya, jadi benar ya perhitungannya tanpa yang bagian kedua ini. Cukup yang pecahan pertama di sebelah kiri. Bilangan Reynolds kita dapatkan dari perhitungan data kecepatan kapal, dimensi kapal, dan viskositas dinamik dari air laut. Kemudian koefisien drag juga kita dapatkan dari perhitungan rumus CD ya, dari keterangan di halaman buku sebelumnya dan faktor bilangan Reynolds. Nilai CD 0,0147 ini digunakan untuk mencari FD atau gaya drag. Gaya drag itu berarti ya kita posisinya digeser CD kali A kali setengah rho U kuadrat. Nah, CD-nya dari atas kita turunkan 0,00147. A ini adalah luas permukaan dari kapal yang terkena air ya. Berarti panjang kapal keseluruhan kali lebar, lebar permukaan baik lebar alas bawah kapal maupun sisi kanan kiri yang terkena air. 70 plus 50 tadi ya. Terus dikali setengah kali rho. Rho ini adalah massa jenis air laut 1020 kilogram per meter kubik. Sedikit lebih besar daripada air biasa. Air biasa 1000 ya. Kemudian U kecepatan kapal dalam meter per sekon. Tadi kita konversi dapat 6,69 pangkat 2. Nah, sehingga didapatkan nilai gaya hambat 1,45 MN mega Newton. Mega itu berarti 10 pangkat 9. Berarti besar sekali ini Mas. Gaya hambatnya ya. Karena ukuran kapal yang besar juga. Setelah mendapatkan nilai gaya hambat, baru kita bisa menggunakannya untuk mencari nilai power tenaga yang dibutuhkan. Kita ingat pada dinamika, yang namanya power tenaga itu adalah perkalian antara gaya dikali eh, S per T, Fs per T. Gaya F dikali S perpindahan atau jarak dia bergerak dibagi T waktu.
S per T atau jarak per waktu itu kan setara dengan V atau kecepatan velocity. Sedangkan kalau di sini kita pakai simbol U. Jadi untuk mencari power tenaga, rumusnya adalah gaya dikali kecepatan. Gaya hambat dari kapal tadi ditemukan 1,45 meganewton. Mohon maaf di sini mega 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 itu mega, 10 pangkat 3 kilo. Kalau tadi 10 pangkat 9 giga. Yaitu gaya hambat kapal 10 pangkat 6 kali 1,45 Newton. Dikali kecepatan gerak kapal 6,69 meter per sekon. Sehingga didapatkan nilai 9,7 megawatt atau 9,7 kali 10 pangkat 6 watt. Nih, ya. Kira-kira berapa PK, Mas? Berapa horsepower? Kalau ingin tahu kecepatan horsepowernya ya, berarti tinggal dibagi saja 9.700.000 kan 10 pangkat 6 ya, 9 juta berarti ya. Dibagi 1 PK, satu daya kuda atau 1 HP itu kan 745 watt. Dibagi 745. Ketemunya, Pak Sul, sekalian hitung dari kalkulator laptop, 13.000 PK atau 13.000 HP. Jadi kalau teman-teman pelajari eh, kabin atau kepala truk ya, itu di depannya itu kan biasanya tertera 125, 140, 150 itu kan menunjukkan tenaganya dari truk. Oh, 140 PK. Nah, 140 PK itu kalau dikalikan 745 kan kurang lebih ya sekitar 745 kali 100 berarti 74.000 ya. Ya kurang lebih sekitar 80.000 watt. 80.000 watt itu untuk truk ya, truk yang panjangnya kurang lebih antara 6 sampai 10 meter misal. Nilainya 80.000 watt atau 8 kali 10 pangkat 4. Sedangkan kalau kapal ini dia memiliki tenaga 9.700.000 watt. 9 juta. Tadi truk 80.000 ya. Oke. Tadi bulatkan naik jadi 100.000. Ini 9.700.000. Berarti kelipatan 97 kalinya. Saking besarnya ya, besarnya si super tanker ini yang ukurannya 3 kali lapangan bola ya, dan permukaan yang terkena air itu sepanjang 120 meter 1 kali lapangan bola. Saking beratnya ya. Oke. Nah, butuh tenaga yang besar. Makanya tidak heran ketika kapal-kapal besar itu, kapal supertanker atau kapal induk yang mengangkut pesawat-pesawat tempur, helikopter, itu biasanya butuh tenaga super. Bahkan ada yang disuplai oleh tenaga nuklir, ya karena kebutuhan yang besar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan. Nanti bisa disambung di WA Group ya. Kemudian rekaman ini akan Pak Zul sajikan di YouTube dan di-linkkan di e-learning. Mohon untuk bisa dipelajari bersama. Mungkin sekian yang bisa Pak Zul sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.